Pemirsa, Mabes Polri resmi mencekal Irjen Napoleon Bonaparte ke luar negeri setelah menjadi tersangka korupsi di kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra. Dari penelusuran tim iNews, Joko Chandra sempat singgah di perkebunan sawit dan berganti mobil menuju Bandara Pontianak usai berhasil masuk Indonesia di pos perbatasan Bengkayang, Kalimantan Barat, Juni silam. Mabes Polri mencegah Irjen Napoleon Bonaparte dan pengusaha TS ke luar negeri. Pencegahan keduanya keluar setelah 2 hari ditetapkan sebagai tersangka korupsi penghapusan Red Notice narapidana Joko Chandra. Mabes Polri berencana memeriksa keduanya pekan depan, 24 dan 25 Agustus. Nanti akan diperiksa sebagai tersangka, ya. Sampai sekarang kan belum kita periksa sebagai tersangka. Kita tunggu aja, nanti perkembangan selanjutnya kalau sudah dilakukan oleh penyidik Tipikor Mabes Polri. Irjen Napoleon Bonaparte merupakan jenderal kedua di Mabes Polri yang tersandung kasus Joko Chandra. Ia diduga memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional untuk menghapus data Red Notice atau pencarian Interpol hingga Joko Chandra bebas masuk Indonesia Juni silam. Diketahui Joko Chandra sepanjang Juni lalu keluar masuk Indonesia Malaysia lewat perbatasan Bengkayang, Kalimantan Barat. Tim iNews mencoba menggali jejak Joko Chandra yang sempat singgah di sebuah perkebunan kelapa sawit yang membelah perbatasan Indonesia-Malaysia sebelum ke Pontianak dan terbang ke Jakarta menggunakan jet pribadi. Pontianak Bengkayang berjarak 200 km lebih dan memakan waktu perjalanan kurang lebih 4 jam. Kabupaten Bengkayang memiliki luas 5 juta hektar dan didiami 220.000 jiwa. Dari pusat kota Bengkayang kami mengarah ke utara menuju sebuah perkebunan sawit milik PT Ledo Lestari yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Jaraknya kurang lebih 90 km dan memakan waktu 3 jam. Di tengah hamparan kebun sawit seluas 40.000 hektar, sebuah gedung yang menjadi kantor PT Ledo Lestari berdiri. Di tempat ini, Joko Chandra sempat singgah, berganti mobil plat nomor Malaysia ke mobil perusahaan PT Ledo. Personalia perusahaan mengaku tidak mengetahui jika orang yang ia layani 2 kali di bulan Juni lalu adalah buronan Kakap Indonesia selama belasan tahun. Ia mengaku hanya mendapat perintah dari atasan melayani sang tamu. Saya nggak dapat informasi bahwasanya dia datang selaku orang yang ini saya memerintahkan kepada supir untuk mengantarkan dia dari Pontianak. Pada prinsipnya dia sudah ada di Indonesia ketika saya antarkan ke Pontianak. Perkebunan PT Ledo Lestari berbatasan langsung dengan Malaysia. Di dalam perkebunan ini ada pos perbatasan. Lahan cukup luas membuat kami harus menempuh 1 jam perjalanan mencapai pos perbatasan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Di tempat ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Di lokasi ini diduga menjadi tempat perlintasan Joko Chandra menuju Kuching, Sarawak, Malaysia menggunakan roda 4. Joko Chandra disebut-sebut 2 kali masuk dan keluar Indonesia melalui perkebunan ini di bulan Juni silam. 1 kali untuk membuat IKTP dan mendapat PK di PN Jakarta Selatan, dan yang kedua untuk membuat paspor di Imigrasi Jakarta Utara.